ide itu bisa nggak pakai modal. Iya. Tim boleh nggak pakai modal. Iya. Tapi kalau Anda udah punya tim yang bisa coding, Anda udah bisa bikin produk. 1, 2, 3 sudah jalan. Jadi kalau Anda mau bikin startup, Anda nggak punya 1, 2, 3 ini, jangan bikin. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Apa nih biasanya yang dilihat? Apa indikatornya yang menandakan bahwa startup ini kemungkinan berhasilnya besar? Oke, sekalian biar bantu teman-teman yang lagi mikir saya mau bikin apa, bagaimana mulai jadi startup gitu kan ya. Jadi yang pertama adalah bahwa yang kita lihat, satu, supaya bisa dapat waktu untuk ketemu sama kita lihat idenya yang dibikin tuh apa. Ya, ide itu penting. Ya, idenya kalau misalnya idenya terlalu kecil, pasarnya tuh nggak bertumbuh, nggak berkembang, itu kita udah potong, nggak mau ketemu lagi, udah gagal gitu. So, tapi ide itu juga cocok sama kamu, sama orang yang mau kerjakan. Ya kan, bahwa background saya ini dan saya mau bikin produk yang cocok banget sama apa yang dia mau kerjakan dan kayaknya dia kompeten untuk kerjaan ini. Ya kan? Dan pasarnya besar. Oke, itu dapat antrian pertama. Langsung kita ajak ketemu, ajak ngobrol gitu. Tapi ide ini berarti apakah untuk Indonesia atau semakin kadang-kadang kan ada mikirnya tuh untuk bisa mendunia gitu. Nggak harus, karena gini, Indonesia cukup besar. Ya kan, jadi kalau dia bikin produk yang Indonesia itu bisa pakai secara meluas, itu udah more than enough. Ya kan, tapi ada kemungkinan dia nanti bisa buka juga di Filipina, Malaysia dan sebagainya. Oke, nggak apa-apa. Ya kan, tapi kalau bilang produk saya hanya khusus untuk bule-bule expat yang di Jakarta aja, yang di Kemang aja, kan pasarnya kecil. Kalaupun kamu berhasil ya cuma gini-gini aja, ya udah itu kita nggak lanjutkan. Setidaknya skala untuk orang-orang di Indonesia. Jadi, ya. Ide yang solve big problems and you are passionate about and it is growing. Ini yang penting. Ini nomor 1. Ya kan. Nomor 2 adalah setelah kita lihat idenya itu itu menarik. Nomor 2 adalah timnya. Kita lihat bahwa tim yang kamu punya itu bisa mengeksekusi ide itu. Ya kan, jadi kalau idenya udah bagus banget tapi timnya tuh nggak komplit, misalnya cuma ada 1 founder, nggak bisa coding, ya jago ngomong, bisa jago bikin slide-nya, tapi nggak bisa desain produknya atau marketing dan sebagainya gitu kan. Itu pun kita nggak bisa gitu. Jadi tim juga kita lihat bahwa timnya itu punya pengalaman, punya kapabilitas gitu kan, atau misalnya mereka bisa deliver prototype yang cukup bagus gitu misalnya, atau udah punya network yang cukup baik gitu kan. Itu yang kita lihat. Biasanya adalah ada komponen, 1, ada yang ngerti industri, ya, jadi subject matter expert di bidang itu. Kedua adalah ada orang yang bisa coding, bikin produknya. Yang ketiga, ada orang yang bisa mempercantik produknya, marketing. Dia bisa desain, bisa bikin konsep, bisa bikin apa. 1 ngerti jualannya, ngerti kerjasamanya, sama bikin produknya. Ada yang bilang, kan produk bisa di outsource. Bisa, tapi berarti biaya kamu lebih tinggi. Dan karena ini produk teknologi, kalau yang bikin produknya itu harus di outsource, berarti kamu nggak miliki dalam kamu. Betul. Ya kan, resikonya besar. Bahaya banget. Benar. Jadi nomor 2 kita lihat timnya. Setelah nomor 2 itu ya, setidaknya minimum ada 3 itu ya. Iya, jadi ada orang yang bisa ngerti industri, ngerti pasar, ngerti bikinnya, sama ngerti bikin cantik, bikin packagingnya, gitu. Karena itu 3 minimum kita mau lihat, gitu kan. Nah, itu tadi yang pertama adalah ide, kedua adalah tim, ketiga baru kita lihat produknya. Jadi banyak orang yang lihat produk dulu, enggak sih. Kita lihat dulu kalau pasarnya bagus atau apa gitu. Kenapa? Produk biasanya bisa berubah. Iya, ide berarti berbeda dengan produk ya. Produk itu berarti barang jadinya seperti apa? Ide apa yang mau dibikin? Ada masalah yang saya mau kerjakan, saya mau bikin sistem untuk bantu orang supaya mau beli barang dari luar negeri itu gampang misalnya, atau apa gitu. Idenya itu. Produknya apa? Apakah website? Apakah aplikasi? Ya kan? Apa termasuk bisnis modelnya? Apakah pakai langganan? Apa pakai persen dari nilai yang dibeli kan? Itu bagian dari produk. Baru kita lihat nomor 3, produknya. Apakah dia bisa deliver produk dengan kualitas yang bagus. Nah, dari sini kita lihat mock-up-nya seperti apa, dia bikinnya cukup detail apa enggak, orangnya telaten apa enggak, ketahuan tuh sifatnya orang di sana. Ya kan? Gitu. Nah, habis dari punya produk, baru kita lihat berikutnya adalah traction-nya. Ya kan? Apakah dia berhasil dapetin calon pelanggan yang pakai produknya. Saya nggak bilang beli atau bayar, pakai aja. Ya kan, orang mau pakai apa enggak, karena itu penting untuk membuktikan bahwa produknya itu diterima. Baru terakhir kita ngomong revenue, bisa jualan nggak, dapat uang apa enggak. Nah, makin banyak yang kamu bisa penuhin,
makin makin berharga perusahaan kamu. Berarti itu kayak pilar ya, berarti sebenarnya jadi makin kokoh lah. Makin banyak. Jadi kalau kamu cuma banyak. punya ide aja, Iya. nilainya nggak gede. Iya. Kamu punya ide dan punya tim, orang bilang saya lebih mau invest sama kamu. Iya. Bisa tunjukkan produk yang cocok, orang lebih pede lagi. Iya. Ada customernya, lebih oke. Walaupun customernya belum bayar berarti ya. Sudah bayar, lebih oke. Nah, kalau kita lihat bahwa Anda kalau mau bikin startup, mau mulai, ide itu bisa nggak pakai modal. Iya. Tim boleh nggak pakai modal. Iya. Tapi kalau Anda udah punya tim yang bisa coding, Anda udah bisa bikin produk. 1, 2, 3 sudah jalan. Jadi kalau Anda mau bikin startup, Anda nggak punya 1, 2, 3 ini, jangan bikin gitu kan, jangan pitching gitu kan. Kalau ini aja kamu nggak bisa deliver, waduh, udah susah gitu kan. Berarti berani, memang benar berani, harus cepat juga, tapi bukan berarti nekat datang nggak ada apa-apa. Benar, gitu karena ya. lebih sering banyak orang yang nggak punya apa-apa datang langsung bilang, saya mau bikin perusahaan. Ya bikin dong, udah bikin baru datang gitu kan. Biasanya mereka datang minta ide gitu. Iya. Pokoknya asalkan asal aja lah, nanti juga dikasih ide, dikasih improvement. Kadang-kadang gitu. Pak, ini sama ini bagus mana ya? Kalau kamu nanya saya, ya udah nggak cocok kamu ngerjain itu gitu kan. Betul. Kamu harus convince saya, bukan saya yang pilihkan buat kamu. Iya. Gitu. Jadi pitching itu bukannya waktu untuk ngasih masukan ya. Memang iya sih kita ngasih masukan, tapi kadang-kadang kamu ngomongin pendapat kamu seperti apa dengan confidence, dan kita bantu kasih feedback. Betul. Tapi kalau kamu datang hanya untuk nanya, berarti itu nggak cocok buat kamu. Oke. Gitu sih. Nah, berarti at least harus ada 5. Kalau ada 5 itu udah bagus. Tapi udah. jarang orang bisa dapat sampai 5, biasanya sampai 4 aja. Ya kan, ke-5 udah dapat revenue gitu kan. Ya, itu luar biasa. Oke. Itu Ini yang mau banyak. kita klarifikasi ya, ini revenue ya, bukan berarti profit ya. Karena Bukan. kan di awal profit nomor 6 lah, nanti tambah lagi. Jadi makin banyak makin bagus ya. Oke. Karena kan memang di awal ya memang butuh revenue, tapi revenue dipakai buat growth juga Untuk membuktikan kan. bahwa orang bersedia bayar. Kita nggak usah bilang dapat banyak dulu, buktikan orang mau dulu. Ya, kalau orang udah mau, nanti bagaimana kita grow-nya. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya ada beberapa startup yang ya itu di awal dikasih gratis dulu gitu ya. Ya. Itu kira-kira berapa lama jangka yang sehat Ya, gitu? itu cuma dia bisa buktikan sampai 4 bahwa orang mau pakai jasanya. Oke. Tapi belum membuktikan bahwa ada nilai ekonominya nanti. Ya kan? Jadi saya sarankan banyak orang yang, apalagi Indonesia ya, bikin startup yang ada hubungan sampai nomor 5-nya. Karena beda kalau kita di Amerika, kita cuma jual eyeball, penggunanya aja, dapat nilai tinggi. Gitu misalnya kan. Indonesia tuh nggak bisa. Oke. Harus ada nilai ekonominya. Iya, betul. Karena memang beda pasarnya juga berarti ya. Benar. Oke. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.